Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu tarju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka jiddal bil kufri mulhaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ata'atihi kama jaa'a fi qawlihi ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun huwa jazin an walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan nikmat umur sepanjang umur dan karunia-Nya kepada kita yang tiada terukur, sehingga kita bersyukur telah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan dengan penuh syukur. Bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah telah berlalu, namun kenangan indahnya selalu terukur seiring dengan berlalunya umur. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah mengeluarkan manusia dari kesesatan kepada cahaya Islam, minal dhulumati ilan nur. Selanjutnya pada kesempatan ini saya selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian dan juga mengingatkan diri khatib pribadi, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha melaksanakan segala perintahnya dan berusaha meninggalkan larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan penguasa alam semesta, bertemu di hari raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah 2024 Miladiah. Hari raya ini menjadi pertanda bahwa kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Allah
kita. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Manusia yang lahir ditempa dengan ibadah bulan suci Ramadan, lalu disempurnakan dengan mengeluarkan berzakat fitrah, maka pastilah ia menjadi manusia yang kembali fitrah kesuciannya. Ketahuilah, sebenarnya jauh-jauh hari kita sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkasih sayang, karena kasih sayang juga merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluk-makhluknya. Sejak dari zaman ruh, Allah sudah mengajari kita kasih sayang. Perhatikan kandung hadis qudsi berikut. Wahai keturunan Adam, kubentuk kamu dalam perut ibumu, kulapisi wajahmu agar tidak terlebay dalam rahim, kuarahkan wajahmu menghadap punggung ibumu, agar bau makanan yang masuk tidak mengganggumu. Kubuatkan untukmu sandaran nyaman di bagian kanan dan bagian kiri. Di kananmu adalah hati, di kirimu adalah limpa. Dalam perut ibumu sudah kuajarkan kamu berdiri dan duduk. Gerangan siapakah yang mampu untuk itu selain Aku? Ketika waktumu telah tiba dan kuwahyukan malaikat penjaga rahim untuk mengeluarkanmu dengan kelembutan sayapnya, sementara kau masih belum punya gigi untuk menggigit atau tangan kuat untuk mendobrak ataupun kaki untuk beranjak. Kemudian kusalurkan 2 urat tipis dalam dada ibumu demi menyuguhkan untukmu susu murni yang hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Lalu memasukkan rasa cinta dalam hati kedua orang tuamu, sehingga mereka tak sudi kenyang sebelum kamu kenyang, dan tak bisa tidur sebelum kau tidur. Maka ketika punggungmu sudah tegak dan dirimu sudah kuat, kau tantang Aku dengan maksiat dan kau tidak malu. Namun walaupun begitu, doamu tetap kukabulkan, permintaanmu tetap kupenuhi, dan kalau kau bertobat tetap kuampuni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Kenyataannya zaman sekarang, dahulu waktu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita masih di dalam rahim ibu kita, Allah sangat perhatian kepada kita. Bahkan Allah menumbuhkan rasa cinta kepada ibu kita agar kelak mereka menyayangi kita. Akan tetapi saat kita di dunia ini merasa fisik kita sudah kuat, badan kita sudah mampu untuk berbuat, pikiran pun sudah cerdas, lalu manusia menjadi angkuh, sombong, dan tamah dengan kelebihan-kelebihannya itu. Oleh sebab itu, wahai kaum muslimin wal muslimat, dengan momen Idul Fitri ini kita kembalikan kepada fitrah kita bahwa sebenarnya kita berasal dari makhluk yang lemah, sangat lemah, lalu dikuatkan oleh Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah dan kepada orang tua kita. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadamu dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, dan Aku adalah tempat kembali. Quran Surah Luqman ayat 14. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ajaran kasih sayang yang ditanamkan Allah kepada kita sejak
dalam kandungan dan kasih sayang yang dikaruniakan Allah kepada orang tua kita, sudah semestinya ajaran kasih sayang tersebut juga bersepadan kepada sesama kita, terutama kepada kaum lemah yang membutuhkan pertolongan. Apalagi kita selama sebulan dilatih dengan berpuasa, melatih bagaimana perasaan lapar dan dahaga itu dirasakan oleh saudara kita. Lapar tiada akhir, hari-hari diselimuti dengan sebuah kekurangan. Kita sudah merasakannya. Ambillah hikmah dan iktibarnya. Puasa Ramadan yang kita laksanakan akan sempurna manakala kita akhiri dengan pengeluaran zakat fitrah. Dengan zakat fitrah inilah ibadah puasa kita menjadi sempurna. Dan dengan zakat fitrah ini adalah kita realisasikan bentuk kecintaan kita kepada mereka, kaum fakir miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, zakat al-fitri tuhdal lisyami minal layli wa rafah wa tu'matal lil masakin man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah fa hiya sadaqatun minas sadaqat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersinggah gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bercermin kepada teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mencintai dan menyayangi kaum fakir miskin. Dimaklumi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat kasih sayang, lemah lembut, dan memiliki sifat empati yang luar biasa kepada fakir miskin. Beliau seorang pemimpin, beliau juga sebagai Rasul Allah, beliau juga kepala keluarga, namun tetap beliau selalu mengesankan sebagai pribadi miskin. Sehari-hari beliau selalu mengesankan sebagai pribadi miskin. Sehari-hari beliau memakai pakaian katun atau wol yang sederhana, tinggal di rumah yang sederhana, dan makan dan minum dengan hidangan yang sederhana pula. Beliau tidur di atas tembikar ayunan daun kurma, hingga pada saat beliau terbangun dari tidur terlihat membekas lukisan daun kurma di pipinya. Subhanallah, betapa besarnya perhatian dan kasih sayang beliau kepada fakir miskin, dan ini layak kita jadikan sebagai anutan bagi kita dalam menata kehidupan bermasyarakat. Terlebih lagi saat ini kita sedang berada pada masa-masa sulit, mata pencarian sulit didapat, bahkan yang sedang mempunyai pekerjaan pun banyak di PHK. Krisis ekonomi sangat terasa akhir-akhir ini. Harga BBM meroket yang mengakibatkan harga-harga sembako pun naik melonjak tak terelakkan. Kaum muslimin wal muslimat, sayangi dan kasihi mereka kaum mustadafin. Tentu kalian akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Ar-Rahimu yarhamuhumur rahmanur rahim man fil ard yarhamkum man fis sama. Para penyayang akan disayangi oleh yang Maha Penyayang. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh yang ada di langit. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kedukaan yang abadi, tiada kefakiran yang
tiada kemakmuran yang lestari. Maka bersabarlah dikala kita sedang susah, dan bersyukurlah dikala sedang gembira. Semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan yang telah kita laksanakan dan memberikan kesehatan dan kesempatan umur panjang dan berkah. Jumpa lagi pada Ramadan yang akan datang. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil ibadil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu